warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi-islahi ma'izzatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din, amin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin rahina bi'aqiqatihi tutbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Biar sama-sama kita muliakan para ahli ulama, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita telah dihadiri oleh Ustaz Abdul Ghafur, ada Ustaz Nur Samsi SOC. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan wasilah Ustaz Nur Samsi, saya bisa bermuajah, bisa berjumpa dengan bapak-bapak di tempat yang mulia ini. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang sedang bersyukur tasakuran atas akikah anaknya, yaitu Bapak Bustomi dan Ibu Siti Munawarah. Anak yang kedua alhamdulillah telah lahir. Namanya lumayan alhamdulillah. Namanya Asyifa Zafira Nurul Albab. Asyifa artinya obat, penyembuh. Mudah-mudahan saat orang tuanya lagi sedih, biar supaya disembuhkan. Jadi senantiasa menjadi penghibur hatinya. Kita doakan kelak menjadi besar, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Menjadi anak yang soleha dan senantiasa berguna bagi bangsa dan agama. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau nanya nih, biasanya kalau ceramah di sini berapa menit? Berapa? 2 menit. Kalau 2 menit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata ibu-ibu, ceramahnya nggak usah lama-lama, kata Ustaz Nur. Ceramahnya nggak usah lama-lama, berapa? 3 jam. Masya Allah. Alhamdulillah kita diundang oleh Shahibul Hajah dalam rangka tasakkuran anaknya. Bukankah dalam surah Ibrahim telah dinyatakan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Nikmat rasanya bersyukur, Pak, bisa makan, bisa minum, betul atau tidak? Betul. Alhamdulillah di depan banyak buah-buahan. Ada namanya pisang, ada jeruk, ada kue-kue juga. Alhamdulillah. Itu kita bersyukur diberikan sehat walafiat.
Coba Pak, kalau kita sakit di rumah sakit, tetangga bawa apel 3 kilo, anggur 2 kilo, kira enak nggak Pak? Nggak enak. Yang makan siapa? Dia nungguin. Makanya alhamdulillah Allah berikan sehat walafiat, kita bersyukur, apalagi punya keturunan. Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk rasa syukur yang luar biasa. Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika bersyukur ternyata rezekinya senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah abadikan dalam surah An-Naml, "Hadza min fadli rabbi", ini semuanya yang kita dapatkan nikmat sehat, dapat rezeki, harta, jabatan, min fadli rabbi, punya Tuhan, punya Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, Allah ingin uji kepada kita semuanya. Ashkuru am akfur, apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur atau kufur. Ada cerita, karena Ustaz sering ceramah, orang yang bersyukur, orang yang bersabar insya Allah masuk surga, amin ya robbal. Ada cerita suami istri, mau dengar Pak ceritanya? Mau nggak? Nah, rupanya ada suami istri, pas pulang ke rumah, suaminya lagi duduk-duduk, lihat istrinya lagi ngaca mau kondangan. Pas dia lihat suaminya bersyukur, alhamdulillah. Ternyata kalau dilihat dari kaca, alhamdulillah saya punya istri cantik kayak mama, alhamdulillah. Istrinya jawab, iya bang. Orang yang bersyukur, orang yang bersabar masuk surga. Kata suaminya, maksudnya gimana? Begini bang, abang bersyukur punya istri cantik kayak saya. Saya bersabar banget punya laki jelek keluarga abang. Betul atau tidak? Nah, yang dimaksud dengan bersabar, bersyukur karena letaknya ada di hati. Orang yang senantiasa akidahnya kuat, imannya kuat, mudah untuk ikhlas, dia mudah bersyukur, mudah dia bersabar, mudah qanaah, dapat rezeki, alhamdulillah, banyak dikit alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, alhamdulillah gajiannya di atas UMP, alhamdulillah. Umpamanya dikit gaji bapak sebulan cuma 10 juta, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah yang maha memberikan nikmat kepada kita semuanya. Oleh karenanya ada ucapan yang sangat menarik yang perlu kita renungkan. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka saat Allah berikan nikmat kepada kita banyak, maka semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 4 tahun baru Islam, kita merenung apa kita termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur. Kalau belum bersyukur, yuk kita tingkatkan, mudah-mudahan minasyakirin, kita termasuk orang-orang yang bersyukur, amin ya robbal. Bukan namanya doang yang aku syukur, kerjaannya ngedumel, betul ya? Ya Allah, ada cerita lagi Pak, buat kita biar semangat ini. Ada pasangan suami istri, rupanya lagi berbulan madu, dia baru nikah. Jalan-jalan rupanya bukan jalan-jalan ke Kubah Emas, bukan. Dia jalannya kemana? Bukannya ke Cibodas, bukan, tetapi dia ke gurun pasir. Ketika ke gurun pasir, dia bayangkan oleh istrinya, harapannya saat dia berjalan-jalan tamasya bisa mendapatkan waktu yang baik, kasih sayang dari suaminya yang baik. Rupanya suaminya marah-marah dalam perjalanan, dimarahin terus gitu istrinya. Ketika dimarah-marahin istrinya menulis di
suamiku galak sekali. Nulisnya di mana, Pak? Nulisnya di atas pasir. Kemudian dia berjalan terus bersama suaminya. Ketika berjalan dengan suaminya, rupanya suaminya ketemu dengan air-air, oasis namanya. Dia berenang. Ketika berenang bersama-sama, akhirnya istrinya tenggelam, Pak. Mandinya bukan pakai gaya kuku-kuku, gaya batu. Karena gaya batu, akhirnya ditolongin sama suaminya. Ketika ditolongin oleh suaminya, pingsan tuh istrinya. Ketika bangun dari pingsannya baru ingat, ternyata dia ditolongin oleh suaminya. Kemudian dia tulis kata-katanya dalam pahatan, dalam batu. Dia tulis, sungguh baiknya suamiku ini. Kalau yang pertama, sakitnya hati di mana, Pak? Sakitnya di mana? Di sini. Oh, Di sini, Pak. Pak. Di sini ya cita-cita ya. Masya Allah. Nah, suaminya bertanya. Suaminya bertanya kepada istrinya, wahai istriku yang tercinta, kenapa ketika saya marah-marahin Anda, ketika saya marah-marahin engkau menulisnya di atas pasir? Berbeda ketika saya melakukan amal kebaikan kepada engkau menulisnya bukan di atas pasir, bahkan engkau mengukirnya di atas batu. Istrinya menjawab, begini suamiku yang tercinta, saat saya kesel, saat saya dimarah-marahi, kenapa saya tulis di atas pasir? Harapannya ketika saya menulis di atas pasir, harapannya ada biar supaya ada angin maaf yang ada dalam hatiku ini, sehingga walaupun saya dimarah-marahi, saya tidak memberikan, jadi kita saya berkesal seperti halnya pasir. Walaupun ditulis lama-kelamaan ketutup ke tulisan itu, Pak. Karena angin, itulah simbolnya yang sangat menarik. Kalau kita dalam berkeluarga, agar kita termasuk orang yang bersyukur. Kalau kita ada masalah, kita lagi ada kesel sama orang, sama tetangga, jangan nulisnya di atas batu, Pak. Nulisnya di mana? Di atas pasir, supaya tidak membekas dalam hati kita. Berbeda ditanya oleh suaminya, kenapa kamu menulis di atas batu? Karena engkau, wahai suamiku yang tercinta, telah melakukan amal kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan bisa saya lupakan. Demikian halnya kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, Pak, jangan dilupakan, jangan menulis di atas pasir, tapi menulisnya di mana? Di atas batu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa memberikan kebaikan juga kepada orang yang melakukan amal kebaikan pada kita. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Nabi telah menyatakan sebagai orang tua karena lahir anak maka sangat dianjurkan sunnatul muakkadatun, pelaksanaan akikah. Apa itu akikah? Penyembelihan hewan atau kambing. Kalau laki-laki berapa ekor, Pak? Laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Aisyah, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum, bahwa anil ulami satani mukafiatani, ternyata laki-laki itu sangat dianjurkan kalau kita punya uang sebagai orang tua akikah nyembelih kambing berapa? 2. Kalau perempuan 1. Wa anil jariyati 1. Kalau perempuan itu 1. Makanya yang sangat luar biasa ini kan berkorban, bersedekah. Bahkan kita diingatkan juga dengan kita berakikah adalah kewajiban kita mendidik anak kita agar menjadi anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mendidik anak itu kan ada 2 cara. Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad telah dinyatakan menurut Ustaz Taufik Urwan, cara mendidik anak itu ada 2. Yang pertama, dia
dididik sebelum dilahirkan. Yang kedua, setelah dilahirkan kita wajib mendidik anak kita menjadi anak yang baik. Misalkan bagaimana cara mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Ingat, jangan lupa kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang baik. Dan jangan lupa Pak, kalau sedang beribadah, berhubungan suami istri, jangan lupa baca doa, betul nggak? Nanti kalau ada ibu-ibu nanya tuh, Pak, udah baca belum turun gitu. Jadi harus baca, harus hafal. Agar harapannya apa? Tidak ada campur tangan setan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, Robbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah kepada saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoanya 84 tahun. Termasuk dalam kandungan, jangan lupa kita baca sholawat, ibu-ibu baca sholawat, baca Quran. Insya Allah anaknya menjadi hafid, menjadi hafal Quran. Amin ya Rabbal. Ini mah enggak, ibu-ibu nyanyinya lagu-lagu sekarang, bara-bara, bere. Kalau enggak nyanyi lagu Ayu Tantang apa Ayu Tinting, sik asik. Dengan yang lebih parah lagi kalau nyanyinya janda, Pak. Cakep tuh, Pak. Nyanyi janda, dia bilang apa? Baru sekarang aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Itu bayi yang dalam kandungan gelisah, Pak. Akhirat tuh bayi, kalau boleh nyelentuk tuh bayi, kasihan di rumah. Baca boleh liriknya Ayu Ting-Ting, tapi pakai Nabi sholawat. Sik asik kita rubah. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Rasulullah. Seperti halnya dulu almarhum Musa Duje, ada sholawatnya kan? Ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah ya Habibullah. Itu lagu apa itu? Lain. Kan dirubah. Tarbiyatul awal, didik anak kita. Salah satu bersyukur itu masih dalam kandungan. Ketika baru lahir pun luar biasa bagaimana perjuangan istri kita, Pak. Luar biasa itu, makanya kita sebagai anak, kalau kita punya bapak, punya ibu, janganlah kita menjadi anak yang durhaka, betul atau tidak? Karena belum lama ini ada di Cipondo, Nenek Fatimah usia 90 tahun, yang harapannya enak, tinggal berzikir aja, digugat sama siapa, Pak? Sama anaknya yang nomor 4, bila bukankah di dalam Islam dilarang, jangankan sampai menggugat. Bilang ci, membuat hatinya marah aja kita tidak boleh, betul atau tidak? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, kita nggak boleh bilang cis, apalagi sampai menggugatnya. Ya Allah, di dunia sekarang luar biasa, na'udzubillahnya. Makanya kita perlu benteni anak kita akidahnya yang kuat. Kebiasaan dia baca Quran, kebiasaan dia salam, kebiasaan dia menghormati orang tuanya, sehingga menjadi terbiasa. Coba kita lihat istri kita kalau ngidam, ya Allah, kan susah. Kalau istri lagi ngidam, apalagi ngidamnya udah usia 3 bulan, gimana kira-kira bisa gebur-gebur? Sadar gebur, ya Allah, pengen ada aja itu. Malam-malam pengen kepala kereta, kepala kereta ada aja. Kadang-kadang gue pengen buah-buahan, buah-buahan bukan musim, bener gak? Yang lebih kita kadang-kadang laki-laki
laki ini kan kesel juga, udah dibeliin capek-capek, cuma diplototin. Ada nggak begitu? Ya Allah, itu kan coba ibu itu luar biasa. Aduh, lagi hamilnya besar, itu kan tantangannya luar biasa. Mau tidur serba salah Pak, miring serba salah, sebelah kanan serba salah, sebelah kiri serba salah, telentang dibilang kubah emas, tengkurap atau pecah. Ya kan kita bisa lihat perjuangan istri. Coba kita lihat sampai mulai aja istri kesakitan. Sampai coba kita lihat Pak, kalau bapak-bapak yang menemani istrinya lahiran, ada namanya pembukaan satu. Ya Allah, perjuangan istri, nyawa menjadi taruhannya. Pak, kata dokternya, kata susternya, Ibu, ini baru pembukaan satu. Udah dia pembukaan satu, pembukaan dua, berarti bukan apa tuh Pak? Pembukaan dua, pembukaan tiga lebih kenceng lagi. Kata dokternya, kata susternya, Bu, ini yang terakhir, jangan dikit. Dikirain keluar kepala bocah, perjuangan ibu, Masya Allah. Kita diingatkan dengan kisah Alqamah. Namun bila padahal Alqamah dikategorikan awalnya anak yang berbakti sama orang tuanya, betul tidak? Coba bayangkan, gara-gara sayang, kasih sayangnya terbagi dua sama istrinya, padahal tetap sayang dengan ibunya, karena membuat ibunya luka, kasih sayangnya terbagi, akhirnya mau meninggal dunia. Alqamah tidak bisa, betul atau tidak? Sampai Nabi mengutus pasukannya, menutus para sahabat agar supaya ibunya memaafkan itu Alqamah, karena sudah menuju pada sakaratul maut, tidak bisa. Akhirnya tidak bisa dimaafkan oleh ibunya karena merasa kecewa. Yang terjadi apa? Kemudian balik lagi sahabat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah bilang kepada ibunya Alqamah, kalau tidak mau dimaafkan, dibakar ini Alqamah. Akhirnya ibunya datang ketika melihat awalnya tidak ingin memaafkan, namun memaafkan, alhamdulillah, barulah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita diingatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akikah ini walaupun pelajarannya kita sebagai orang tua mendidik anak kita tadi saat lahir, jangan lupa itu diazankan, dikenalkan suaranya, di telinga kanan apa? Azan atau qomat Pak? Azan atau qomat? Azan itu kalau kita sering azan, kalau kita belajar insya Allah ajannya gak keder, betul atau tidak? Karena kalau ajan yang benar kan enak, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kedengaran luar biasa. Tapi kalau kita nggak pernah ajan, sebagai orang tua nggak pernah ajan, azan, apa ajan keder? Pak pernah dengar ajan keder ya? Mau dengar ajan keder? Mau nggak? Nah ini ajan keder. Kalau biasa-biasa di masjid musola kan kita dengar ajannya benar, betul atau tidak? Ini rupanya ada ajan keder. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Aduh ajan kan saja. Hayya 'alas shalah. Tapi ingat Pak, walaupun kita qori, itu jangan bacanya kenceng-kenceng Pak. Kalau bacanya kenceng di telinga anak kita, itu anak kita nanti biru jadi menggigil Pak. Masya Allah, ajarkan telinga kanan, Allahu Akbar, Allah yang Maha. Jangan dikenalin lagu kereta malam Pak. Sebelah kiri belum dengar tuh lagu-lagu yang ada di terong, tapi diikomatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Nah, coba kita lihat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita bingung hidup di
masyarakat kita ini. Ada orang pada demo, Allahu Akbar, yang menyerang Allahu Akbar jadi serang. Allahu Akbar, kita bingung sesama muslim ini pada berantem. Apa yang kita patut sampaikan kepada saudara-saudara kita? Kita cukup gampang Pak, kalau ada yang bilang Allahu Akbar, satu lagi Allahu Akbar, kita cukup sami Allahu liman hamidah. Betul atau tidak? Kita bersama-sama wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, jangan kita bercerai-berai. Pelajaran akikah, pendidikan sebelum dilahirkan, dari saat dilahirkan ada kewajiban orang tua yang sangat disunahkan, sunnatun muakkadatun. Kalau kita punya uang, jangan lupa kita beli kambing. Menyembelih kambing tadi yang telah kita bacakan, yang kita telah sebutkan. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang, ya nanti bersabar. Karena dinyatakan oleh Rasulullah yang paling abdul berapa hari Pak? Yang paling bagus berapa hari kita akikahan? 7 hari. Yauma sabihi, pada hari ke-7. Tapi boleh menurut para ulama, kalau kita pada hari ke-7 belum punya uang, umpamanya hari ke-21, boleh nggak? Ya kan, 14 hari boleh, 40 boleh, setahun. Ya, sampai kita punya uang. Karena kullu ulamin fi riwayatin ukhra murtahanun bi aqiqati, kita tergadai dengan akikah. Kalau kita punya motor digadain, kita punya uang kita ambil nggak tuh motor? Nah, secara sederhana sunnatun muakkadatun, kita sangat dianjurkan untuk menunaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akikah. Ternyata bukan hanya menyembelih kambing kita bagikan dengan bersedekah, bukan hanya tadi dengan kambingnya, ada buah-buahan, ada pisang, kue keluar, betul nggak? Aqua keluar, makanya enak Pak. Kalau bapak-bapak pinter bahasa Arab, itu insya Allah bisa didik anak bapak-bapak pinter bahasa Arab, betul nggak Ustaz? Kalau Ustaz Abdul Ghafur pinter bahasa Arab, gampang diajarkan anaknya. Apa bahasa Arabnya makan, akal, itu saja. Pinter anaknya, insya Allah pinter bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya minum, apa Ustaz Isnur? Asrofu gitu kan, saroba gitu kan. Nah itu minum gratis majanan. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Akala wa saroba majanan. Itu sudah betul. Tapi ada lagi yang paling betul. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Tahlilan wa syukuran. Betul atau tidak? Hah? Nah itu yang bisa kita lihat. Pendidikan orang tua, kalau bapaknya pintar bahasa Arab, insya Allah anaknya pintar bahasa Arab. Pendidikan orang tua itu kan anak itu mencontoh orang tuanya. Makanya ada ungkapan yang perlu kita renungkan. Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet, anaknya nolong. Betul nggak? Anak pendidikan. Kalau bapak-bapaknya tukang bohong, kira-kira anaknya bohong nggak? Pasti bohong, nggak usah jauh-jauh lah. Ini ibu-ibu, alhamdulillah ada. Ibu-ibu kadang-kadang kan nanya sama suaminya, sama ayah, ini rumah punya siapa? Punya saha, punya Aan. Mobil punya saha, Aan. AC punya saha, Aan. Tanah punya saha, aku saha, saha, angsuran. Apa Aan itu apa? Angsuran kredit. Kalau kita punya uang, alhamdulillah, nggak masalah, kita bisa bayar. Ada debt collector datang, kita bayar. Nah, suatu saat kan kita nggak punya uang. Ada yang top assalamualaikum, ada debt collector. Akhirnya kita bisikin tuh anak kecil, anak kita yang paling kecil, neng bilangin bapak nggak ada. Assalamualaikum lagi debt collector. Assalamualaikum. Dibuka sama anaknya, waalaikumsalam. Pak nyari siapa? Nyari bapak. Bapak ada? Kata bapak sih nggak ada. Saya tanya Pak, yang ngajarin bohongnya bagi kira-kira? Yang ngajarin bapaknya.
Tidak bohong kita dulu. Kan kita ingin anak kita tadi rajin bersedekah, kita kasih. Jangan kita, Pak, ada orang yang minta-minta, jangan kita yang kasih anak kita uang. Tuh kasih pengamen, tuh kasih pengemis, nanti akan terbiasa. Betul tidak? Ini yang perlu kita lihat. Kalau bapak-bapak Ustaz Isnur, Samsi, Esosi, karena pinter bahasa Inggris, punya anak, pasti diajarkan bisa bahasa Inggris. Insya Allah pinter anaknya bahasa Inggris. Diajarin sama Ustaz Isnur. Apa bahasa Inggrisnya? Setan, ghost. Setan kebakaran, gosong. Jadi anak kita bukan hanya pinter bahasa Inggris, tapi bisa ngelawak. Kalau bapak-bapaknya pinter tukang lawak, tukang lucu, itu bisa juga itu. Pak, tahu bajai, Pak? Bemo tahu bemo? Ya kan, coba apa bedanya bajai sama kura-kura? Beda gak kira-kira? Nah, karena bapaknya tukang main tebak-tebakan, diunjukin kepada anaknya. Neng, emang kenapa Neng? Bajai, bedanya bajai sama kura-kura apa? Dikasih tahu jawabannya. Bedanya tipis, Betty, beda tipis. Apa bedanya? Kura-kura sama bajai, kalau lihat perbedaannya saat stop, betul atau tidak? Kalau kura-kura lagi lewat, di stop, palanya masuk ke dalam. Tapi kalau bajai lewat, di stop, keluar. Mau kemana Neng? Itu kan? Nah, dia cerita kepada orang lain. Karena kenapa? Bapaknya mendidik dengan humor. Kalau bapaknya dengan baca Quran, hafal Quran, bagaimana husni atau batobai, dia bapaknya hafal Quran, pandai tafsir, usia 4 tahun itu udah bisa hafal Quran. Insya Allah juga kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa didik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut data dari Komnas Perlindungan Anak, ada penelitian yang sangat miris. Ada penelitian yang membuat kita sebagai orang tua sampai harus mengusap-usap dada. Apa sebabnya? Ternyata ada penelitian dinyatakan dilakukan kepada anak-anak siswa SMP yang ada di Indonesia di beberapa daerah. Dinyatakan apa kesimpulannya? 97% mereka sudah pernah menonton film yang tidak benar. Menonton film apa itu? Porno, bila bahkan menurut para psikolog, orang yang senantiasa menonton film adegan yang tidak dibenarkan itu mempengaruhi perilakunya untuk meniru. Sampai temuan yang menyatakan 93,7% meniru adegan itu. Bila ada anak-anak kampung kadang-kadang karena dia malam mingguan pacaran, dibiarkan tuh sama orang tuanya. Ngomong tuh lagi pacaran, neng lihat bulan yuk di sono di pasar Depok. Neng, yuk kita jalan-jalan lihat bulan di Bumi Cinere. Ya Allah, udah lihat bulan, pas bulannya enggak datang bulan. Bila yang terjadi apa yang terjadi? Prisek bila karena data survei dinyatakan 67% anak-anak Indonesia yang di SMP itu, naudzubillah, mereka menyatakan mengaku sudah tidak perawan lagi. Naudzubillah. Makanya bapak-bapak, dalam kesempatan kita bicara tentang walimatul akikah, kewajiban kita tidak cukup hanya tadi mengasih nama akikah, tetapi juga mengasih nama itu sangat penting. Harapannya nama adalah doa, betul atau tidak? Namun sayangnya anak-anak sekarang itu kan pengennya namanya yang aneh-aneh. Namanya Abdurrahman diganti Doraemon, gitu kan? Namanya Ali pengen ganti Alay.
Anak muda sekarang itu suami istri udah nggak zamannya lagi ngikutin namanya Utsman Abu Bakar, nggak mau. Pengennya namanya digabung, suaminya sama istrinya namanya digabung. Bapaknya suaminya namanya Muhammad Nur, istrinya Dina diambil namanya jadi anaknya Nurdin. Jadi siapa anaknya, bapaknya Muhammad Nur, ibunya Dina, diambil jadi namanya apa? Nurdin. Ini masih untung masih ada namanya, tanya Ustaz Isnur Samsi. Nur artinya cahaya, din agama, ini masih untung ada namanya. Yang lebih parah kan kalau nama bapaknya Firdaus, ibunya Ainun jadi apa? Fir'aun. Cakep dong. Berarti malah cakep. Masya Allah. Kita bisa belajar. Ada juga, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang diingatkan oleh Allah. Kita kalau memberikan nama yang dinyatakan oleh Rasulullah, akikah itu bukan hanya wahyu laku, digunting di rambutnya dia bersedekah, dihitung rambutnya kemudian dia bersedekah dengan seharga emas. Harapannya Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Tapi wahyu sama, artinya apa? Dikasih nama-nama yang baik, nama yang benar. Ada pasangan suami istri curhat, Ustadz, anak saya namanya Tony Ustadz. Di sini ada nggak yang namanya Tony? Mana dia orangnya? Oh, nggak datang gitu ya. Namanya sih baik. Nah, namanya Tony. Saya tanya Tony apa artinya? Pokoknya Ustadz ada di dalam Al-Quran. Saya bilang, Bapak, Ibu, saya udah cari-cari. Dari Alhamdulillah sampai Anas kita cari-cari nama Tony ini nggak ada. Ada Ustadz, tapi terselip. Dengerin Ustadz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi namanya dari setan. Boleh jadi anaknya na'udzubillah, jadi anak yang durhaka, Ustaz kan begitu dari setan, Ustaz. Udah saya ganti, Ustaz, yang dari Tony kan. Ganti dari nama Tony. Namanya siapa? Robiun. Ini juga masalah karena asal katanya innalillahi wa inna ilaihi, anak meninggal. Atau tidak tinggalnya ketika di pesantren di sekolah yang pulang, anaknya Robiun pulang. Makanya yuk bersama-sama kita kasih nama-nama yang baik. Tuh ada di Jawa kan bagus itu kan namanya Ayu, harapannya anaknya jadi Ayu. Ada di Sunda bagus jadi anaknya bagus. Ini kita pengen anak kita pakai jilbab, kasih namanya Rokmi ini. Rokmi ini gimana pakai jilbab udah baca. Kalau ibu sekarang kan bukan Rokmi lagi, legging, nenek-nenek legging. Masya Allah. Kita bisa belajar tuh. Mbah Marijan almarhum pernah dengar Pak? Itu Mbah Marijan aja itu berasal dari Al-Quran kata-katanya. Kita bisa lihat ambilnya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kendor. Yang jawab perasaan satu orang nih. Yang jawab kita doakan biar supaya sehat walafiat semuanya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah telah tegaskan, dan Allah telah ciptakan jin itu dari mana? Dari marijan. Marijan itu artinya apa? Bola api. Wajar aja Mbak Marijan hidupnya matinya di gunung kan sesuai nama. Ustaz, ada nama Pak? Yuk bersama-sama kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Qul wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
عليهم ولا الضالين آمين. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita kalau baca surah Al-Fatihah aja Pak, itu bisa kita kasih nama anak kita dari Al-Fatihah, betul tidak? Di situ ada lafaz Bismillah, ada lafaz Allah, Allah adalah Dzul Jalalah. Maka dikatakan Abdun, hamba Allah. Nah, lahir anak pertama dikasih nama Abdul, lahir anak kedua ada lafaz Ar-Rahman jadi Abdul Rahman, ada lafaz Ar-Rahim jadi Abdul Rahim, lahir anak keempat ada lafaz Malik jadi Abdul. Itu Pak, kalau lagi maghrib, kalau kita cari nggak usah dipanggil satu-satu Pak. Hai Abdullah sini, hai Abdul Rahman sini, kita cukup panggil simple. Wahai anak-anakku semuanya kesini. Al-Fatihah. Apa sebabnya? Karena ngambil dari surah Al-Fatihah. Nah, kita diingatkan kembali. Yuk, kita sebagai orang tua jangan lupa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Setelah kelahiran kita tadi berakikah, kita kasih nama, kita gunting, kita bersedekah, insya Allah harta kita akan berkah. Amin ya Rabbal. Ternyata ada pelajaran yang lain Pak. Hendaknya anak kita didik bukan hanya ilmu umum saja, tapi ilmu agama. Kita kadang-kadang mohon maaf di Ciputat Pak, rata-rata orang tuanya itu merasa bangga kalau anaknya pinter bahasa Inggris, betul atau tidak? Kalau di sini insya Allah alhamdulillah sama. Ya. Jadi kebanyakan kita lebih bangga anak kita sekolahnya sekolah bagus di umum, tapi mereka nggak pernah bisa mengaji, mereka nggak bisa agama. Ingat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak orang ikut ajaran sesat, berapa banyak mereka yang free sex, berapa banyak mereka yang pengguna narkoba, walaupun gelarnya udah banyak, udah S1, udah S2, S3, udah profesor, bahkan sampai bukan hanya S3 saja Pak, S10 jurusan ditaruh kita. Untung kan? Coba kita lihat, padahal sudah profesor tapi kelakuannya na'udzubillah mengkonsumsi narkoba, bahkan pengedar narkoba. Apa sebabnya? Karena lebih mementingkan agama, bukan agama tapi ilmu umum. Na'udzubillah. Agama itu Pak ibarat fondasi. Ini namanya mati apa Ustaz Isnur? Hah? Nurul yakin, cahaya keyakinan. Ini masjid Nurul Yakin. Kokohnya ini masjid kan tergantung fondasinya. Kalau fondasinya kuat, kira-kira masjidnya bangunannya kuat nggak Pak? Insya Allah demikian halnya dengan anak kita. Kalau akidahnya kuat, agamanya kuat, umumnya juga kuat, kita bisa belajar Pak. Ternyata ada ilmuwan muslim itu dari orang-orang muslim, penemu ilmu sesar. Kalau ibu-ibu lahiran, kedokteran modern itu kalau dia tidak lahir normal, dia apa Pak biasanya? Disesar. Ternyata penemunya adalah dari muslim yang bernama Abu Qasim Al-Jahrawi. Itu bukan hanya ilmu agama saja yang paham, tapi ilmu umum. Kita merasa bangga anak kita, kadang-kadang kita bela-belain. Dia mau kursus bahasa Inggris, kita nggak punya uang, kita bela-belain, betul tidak? Pinjam 300.000, sejuta, kita bela-belain. Saya mau tanya Pak, ada nggak? Ada di antara kita anak kita ngaji nunggak 5 bulan, bela-belain bayar utang? Ada nggak? Masya Allah. Yuk bersama-sama dalam acara akikah ini kita perhatikan, bukan hanya pesannya untuk yang telah berakikah, harapannya kita sebagai orang tua memperhatikan anak kita, bukan hanya anak kita, termasuk kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yuk bersama-sama kita selawat kepada Nabi agar kita senantiasa hati kita menjadi tenang. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul.
ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun gato. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele, jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Betul atau tidak? Baik, semoga ada manfaat dari kita semuanya. Yuk bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.